Ini masih pagi ya, capek saya. Masih pagi dan tetap loh belum ketemu coklatnya. Oke, enak posisinya. Nah, belum ketemu. Aduh, capek loh, capek banget. Dan ini yang tidak bisa, dan ini tidak dipikirkan oleh para penjaganya ya, perasaan kita gitu ya, perasaan kita kehilangan itu. Ini loh yang kamu harus ngerti ya. uh, apa ini mungkin kalau seseorang yang sayang hewan itu sangat sangat kehilangan ya. Kehilangannya tuh tidak sama seperti kehilangan kayak dompet mahal ya. Dompet mahal itu benda mati ya kan. Saya pernah itu punya benda mahal rusak karena anjing, saya nggak begitu kehilangan. Ini hewan ini makhluk hidup ya kan. Sebagai seseorang yang menyayangi itu pasti punya perasaan, mana ya kucingku ini ya kan, gimana makannya, tidur di mana, disakiti orang apa enggak. Itu pikiran loh buat kita, nggak sesimpel yang kamu bilang tuh hewan. Bukan ya, kalau dikatakan hewan itu sama nggak berharganya dengan manusia, sama. Jadi gini, jangan pernah bandingkan, loh kamu kan udah punya cucu, fokus saja sama cucu. Wah, itu salah, itu salah besar. Cucu itu kan sudah punya orang tuanya sendiri ya kan. Saya di luar itu, kemudian saya memiliki hewan itu sebelum saya punya cucu. Kalau sayang, sama rasa sayangnya ya kan. Kalau bedanya, kalau mengurus hewan itu kasih makan dia sehat sudah selesai. Tapi kalau cucu, ini cucu saya akan perhatikan dulu makannya tuh harus hati-hati, digendong dulu, dibikin nyaman, tidur pun masih dijaga, apa ada nyamuk yang atau kalau dia rewel kita gendong ya kan, nggak kita biarin. Tapi kalau kucing yang memang kita biarin, bedanya cuma di situ. Rasa sayang itu sama kehilangannya. Nah, ini nggak dipikirkan, itu sudah ada ini di klinik ya. Kata dokter saya tuh, ownernya hewan-hewan saya itu kayak orang kejar gitu. Aku itu karena nggak ikan ya. Begitu kita rawat kan dia rawat inap, kasusnya ya macam-macam kan, ada yang ketua, gagal ginjal, bahkan tuh kalau ada owner yang berlebihan ya, pribadi maksudnya sayang banget, manggilkan itu dari pihak Prodia untuk tes lab. Bayangkan, nggak tahu pikirkan kan oleh kalian betapa sayangnya pemilik itu pada hewan kesayangannya. Prodia itu dirawat inap di klinik kita, meninggal. Kapan nangis gero-gero kayak kehilangan anak beneran tuh. Saya bisa merasakan, beda sama kerjaan gue emang bukan pecinta hewan. Waduh bu, mulai nangis ya lah dia, itu ya aneh. Kalau kamu bilang pacar nangis, beda lah bu, pacar sama hewan. Waduh, susah untuk diperdebatkan, tidak bisa diperdebatkan tentang hal ini. Nanti kita konflik karena kita nggak se-server itu loh, nggak sejalan gitu kan. Jadi gini ya, perasaan kita ini, perasaan saya sampai hari ini nih, kalau orang lain bilang udah saya relakan, iya saya akan relakan. Tapi ketika saya masih di sini ya, di hati ini masih pengen cari ya, itu berarti dia masih ada. Moga-moga ya, kalau udah pulang ya sudah, tapi saya akan cari sebatas yang saya mampu ya, dari hari ke hari. Jadi kalau memang jodoh pasti balik ke saya, seperti kata itu ya Mas Budi. Saya tetap saya cari. Nah, mana ya perasaanku hari ini ya, perasaanku sakitnya nggak bisa dikatakan ya. Yang sakit banget sih dalam arti aku harus mikir, oh ya tapi aku masih ingat loh, ketika aku mau ke Jakarta, dia kan tak biasakan untuk di belakang kan, nggak campur sama Vivi sama Cici di dalam. Tujuan saya di belakang itu karena masih ada kucing kecil
3, jadi nemenin latihan paling besar. Dan dia saya pernah tes di belakang itu kan udah tembok gede, nah tes saya lihat dia nggak bisa naik loh. Nah dia sama sekali nggak bisa naik untuk turun ke bawah. Jadi kalau kesimpulannya orang-orang jangan-jangan dia loncat ke bawah, nggak mungkin. Tapi ya, aku ini orangnya jeli ya, kayak detektif nih, dengerin nih, saya tuh orang jeli. Sebelum berangkat itu saya udah nyiapin minum ya, jadi kayak bukan mangkok ini, gayung saya pakai tuh banyak di belakang tuh. Saya isi penuh air minum untuk mereka berempat ya, coklat sama 3 kecil kucing itu. Kemudian saya tambahin ember yang penuh, jadi supaya penjaganya tuh nggak usah capek-capek ngambil air ngambil air dari kamar mandi ke itu. Coba ini kosong loh ya? Hah? Kosong. Iya. Tapi kok ada sampah? Ada. Makasih ya Pak. Iya. Balik tadi ya. Nah, ini nggak terpikirkan sama si orang yang tadi ya. Udah tak siapin airnya. Dan aku siapkan 3 ember gede itu. Jadi dia nggak perlu repot-repot mengisi air yang harus untuk mereka minum dari kamar mandi. Kita orangnya malas kan, kita nggak tahu kan. Hanya pemilik yang tahu gimana caranya mengcover kucing sayangannya. Saya udah prepare semuanya. Dan cuma ngasih makan doang loh, nggak bersihin BAB-nya, nggak ada ketentuan dari kita bersihin di BAB. Jadi tujuannya kita kalau pulang dari Malang, BAB kita bersihkan benar. Biasanya Bibi sama Cici itu kan BAB di kamar mandi, tapi tetap aja kan, karena nggak ada yang nyiram, karena semua tuh BAB doang kan, udah kering-kering gitu. Mereka terpaksa di ruang tamu. Nggak salah kan mereka, biasanya kalau ada BAB di kamar mandi bisa dikloset, sapu siram. Tapi kan nggak ada kok, nggak mau, mereka kucing itu jijian gitu loh. Jadi kalau ada pup di sini dia pindah ke sini. Ada videonya kok ada pipis popop di WC, pinter loh kucingku semua. Nah, waktu aku pulang aku cek air minumnya dan aku cek tempat makannya. Kalau kita ngasih makan itu otomatis kan ada bekas makan kan, walaupun itu berupa makanan kering ya, entah serpian makan itu masih clean loh, jadi nggak ada, jadi masih bersih tempat makannya. Terus apa yang terjadi? Kucing nggak dikasih makan di belakang. Dan minumnya, apa yang terjadi? Minumnya tuh kosong blong, gak ada airnya. Sementara katanya hilangnya 2 hari, sengaja nggak dikasih minum, sengaja dibuat gitu. Lo kok jahat banget sih orang itu. Itu kucing saya, bilang dong kalau nggak mau, nggak apa-apa. Dia kutipan di Mbak Yuku yang punya kucing, atau di pet shop ada kok. Oh ini gimana nih orang ya, aku teliti banget. Udah nggak perlu dilabrak, nggak guna, sudah hilang ya kan. Tapi saya melihat tuh cara kerjanya mereka. Saya tipe orang yang nggak suka itu berdebat kusir dengan orang, kan dia pasti membela diri kan. Oh bu, hilang 2 hari loh ya, hilang 2 hari mana mungkin air 3 di gayung itu habis kerontang gitu. Gak mungkin lah, kucingku tuh gak minum seperti harimau ya kan, minumnya paling dikit-dikit seluruh gitu. Saya tuh loh pemilik, masa nggak sangat tahu kebiasaan mereka. Saya ini pernah kerja di dokter hewan loh ya, saya ini pegawai klinik hewan. Gimana nih, sampai saya cintai sama customer karena saya merawatnya dengan benar. Gak ada customer yang komplain tentang saya. Ada nih temanku ya, dipecat dokter itu gara-gara komplainan si customer. Ini benar nih, oh ya aku baru ingat, Ica. Ini beneran nih, aku tuh pernah tengkar sama Ica. Jadi ada, ya aku buka kartu ya, saya gak peduli. Saya buka kartu karena kan untuk tujuan supaya edukasi. Jadi edukasi untuk customer ya. Ada hewan, itu anjing ya. Anjing itu masih anjing pom kecil. Kemudian tuh rahangnya itu lepas, nggak, kata dokternya rahangnya lepas karena digigit sama anjing besar. Jadi owner ini punya anjing gede-gede dan ini anjing kecil. Mereka tuh kumpul, nggak tahu makan atau karena kelalaian si pemilik, saya kurang tahu ceritanya, kronologinya seperti apa nggak tahu. Anjing ini lepas rahangnya, terus sama dokter kan dibebat gini kan untuk mengembalikan lagi, nggak tahu dokter cara tahu kan debat dulu. Lepas pas banget cara makannya itu, kita harus melepas ini sambil rahangnya oglak-oglek gitu.
ini dagunya oglak-oglek, jadi saya nyuapin. Karena itu pasiennya Ica, tapi Ica nggak ngurusi bener loh, sumpah loh. Aku pernah, Ca, itu jam makan siang tuh, kamu harus suapin. Tetap aja aku berat kan mengingatkan dia. Loh bu, alah bu, kamu nggak mau ngasih makan. Kalau ada apa-apa kamu lo tanggung jawab, lah gitu. No, kalau bu hewan, terus nggak banyak bacot saya. Itu pasien bukan tanggung jawab saya. Udah tak buka pelan-pelan, tak suapin, tak babat lagi. Entah karena apa, itu pas kita lagi berdua di apa, kan kita punya ruangan kecil, legal kecil di gede, rumah dokterku ada punya kayak apa, ruangan khusus untuk kita berdua, Ica tuh sambil ngawasi hewan tuh kan ada kan ruang khusus kayak meja, ada meja untuk kita bersihkan bekas suntik atau bikin kapas bulat-bulat gitu, sama di sini ada kayak sofa untuk bisa kita tiduran gitu kan. Ica itu loh, kan si anjing ini kan rewel ya, mungkin ya lapar atau apa atau kurang sama sih. Kalau punya aku kayak pasien-pasienku tuh sudah jam 5 pagi itu lebih bangun setengah 5 aku belum mandi ya, nggak apa-apa kan, udah cuci muka, aku sih cuci muka sih, kata mandinya pas juga cuci muka dulu, sikat gigi, terus aku tuh nggak pakai bedak loh ya, aku nggak suka bedaknya, seperti itulah. Terus aku tuh bersihkan tuh kandang hewan jam setengah 5, bersihkan kandang hewan semua bersih. Nah terus Ica masih tidur, gak ada urusan. Itu aku tuh loh, walaupun itu bukan kucing dan anjing yang sudah harus menjadi tanggung jawab Ica, saya bersihkan loh. Kenapa? Hewanku tuh sudah harum, nggak ada pupuk sana tuh, waduh, bahkan malam itu ya memang tidur. Kalau masih ada BAB itu aku tidak tidur langsung loh, tak bersihkan dulu lalu aku tidur. Kalau Ica, jangan harap. Ini ya, ini juga kasih untuk para owner ya, supaya hati-hati nih. Dan untuk apa? Bukan aku jelekan Ica ya, tapi untuk Anda ketahui bahwa nggak semua penjaga hewan itu penyayang hewan. Jadi harus kita hati-hati, harus kita itu kalau perlu ngapai hati dia memberikan tip aja supaya mereka kerjanya benar. Memang kalau Indonesia suka tip, aku pasti bisa kerja benar. Nah, apa kucingnya Ija itu apa kandang-kandang kucingnya tak bersihkan. Nah, pada waktu kita ngobrol berdua kembali tadi ya, flashback ya, kita pas ngobrol sama Ica, namanya Ica lupa, nggak tahu kenapa itu tuh memangkal buat apa, nggak tahu dia kan pegang buku itu kan berat, dia tuh lo namper anjing itu. Kamu kalau tahu sama pemilik masalah kan, lalu apa bu, ibu mau laporan, perlu saya laporan langsung gitu, kalau perlu saya laporan kan nggak benar. Kalau kamu emang jengkel sama aku atau sama siapapun, jangan limpahkan sama orang lain, kayak sama orang yang nggak bermasalah dengan masalahmu. Sama hewan yang emang tidak tahu apa-apa, gak bisa kamu gitu, itu kan punya orang. Terus tengkar kita terus tak tinggal. Tahu nggak banyak baca, tak tinggal. Nggak tahu kenapa. Saya nggak laporan ke klinik ya, dalam arti nggak laporan ke customernya, kan aku tahu data itu kan ada kan. Hari ini ada kucing rawat inap penjaga Ica, hari ini Sandra gitu kan, semua data itu ada, alamat si pemilik aku tahu, nomor telepon ada. Aku bisa loh kalau aku jelekan telepon, Pak Bu kucing Anda seperti ini, bisa, kadang enggak. Entah karena masalah apa itu nggak tahu ya, saya itu nggak tahu ya, tiba-tiba Ica itu bermasalah sama customer. Apa yang terjadi? Customer ini ya, customer ini mungkin punya powerful ya, nggak tahu. Dokternya manggil ada berdua gitu kata, Cah, kapan saya akan berhenti? Kenapa bu? Salah saya apa? Ada customerku yang nggak suka sama kamu. Nah, mungkin kinerjamu. Aku diam aja. Gak ada laporan bu. Dan kok kamu nuduh aku ada urusan kan itu. Gak pernah nyampein kan. Memang jadi pentingkan, dan itu masuklah si Ida di dalam kehidupan kita. Ida yang bandel. Ida itu memang ya, Ida itu nggak cantik kayak Ica ya, jadi nggak cantik kayak Ica, dia punya bojo itu ya lumayan bandel. Itu rumahnya di daerah sana, di daerah Kosim itu, di daerah mana sudah lupa aku, bukan Sumber Pocong, bukan. Aku sering main ke sana sama Ida, pernah nginep di rumahnya Ida yang horor.
Pakis. Nah, daerah Pakis, kalau Kosim itu kan di Borobudur. Pakis. Aku pernah tidur di Ida ya. Aduh, aku rasa pengen nangis. Kamu tahu rumah desa? Aduh, kalau pipis itu jauh. Jadi rumahnya gede, Mbak. Kas desa ya, gede. Gak bagus-bagus amat sih. Gede lah, gede orang desa punya sawah katanya. Itu kalau aku pipis ya, AB itu sebelah aku kandang kambing. Aduh, gak ada lampu. Aku nanti terus aku semalam aja aku lagi tuh. Kenapa? Aku sedih deh. Kenapa sih? Sedih aku. Horor tuh pasung ya. Aku pipis, aku takut, gelap. Temen ibu ya, justru kamu temennya nggak bisa BAB malahan. Aku nggak bisa kalau misalnya aku pipis itu ada orang, nggak bisa, saya nggak nyaman gitu. Ya gitu ya, tadi itu negara itu. Tapi seandainya saya punya uang nih ya, saya pengen buka klinik, bukan klinik dokter, bukan ya, bisa sih buka klinik ya. Nah, klinik itu jadi kita mengenal dokter ya, dokter yang bisa bekerja sama aku, kan aku suka hewan kan. Terus buka grooming, buka penginapan kayak hotel hewan itu loh, penginapan hewan lumayan loh. Dan kalau pengolahnya seperti saya akan rekrut itu, saya akan cari orang-orang yang sama skillnya sama seperti saya, sayang hewan, yang mengerti gimana merawat hewan, bukan karena money ya, beda. Merawat karena kasih, merawat karena kita sayang, itu beda dengan kamu dibayar dengan uang. Kalau uang kan kamu gede, kamu melakukannya yang baik, tapi beda dengan orang yang benar-benar sayang. Itu beda. Sama seperti ini, sama-sama punya kucing, beda penanganan. Aku masih inget tuh, air itu kemana? Kok ya kering kerontang? Dan bekas makan itu mana? Kalau kamu kasih makan, serpian itu kan ada, semut-semut itu pasti ada kan. Nah itu tempat makannya masih bersih, clean. Gimana menurut Anda? Dan coklat sampai sekarang belum kembali. Gimana perasaan saya ini loh, yang sangat menyayangi dia, lebih dari apa yang bisa sayangi ya. Dan saya tanya juga nih, kalau saya punya pasangan seperti apa saya menangannya. Saya akan sangat sayang, itu aku. Tapi saya nggak punya pasangan. Tapi ingat ya, walaupun nggak punya pasangan tuh bukan berarti kamu nggak bahagia loh. Wah salah ini. Pasangan tuh bonus. Pak Tuhan kasih ya. Tapi kalau nggak dikasih juga nggak apa-apa kan. Tapi ingat nih, kalau kamu suka kamu ngomong aja. Kalau endingnya nggak bagus ya santai aja. Aku tipe kayak laki-laki ya, suka nggak suka ya ngomong, masa suka terus dia bilang saya nggak bisa, nggak apa-apa. nggak masalah aku. Kenapa? Sakit di awal itu lebih baik daripada kamu dibuai rasa ingin menyayangi. Cinta kan tuh kan sayang kan ya, sementara dia mengikuti alur kita, pura-pura sayang. What happened with you? Ketika dia meninggalkan kamu, ketika dia mengatakan kita sudahi hubungan ini, apa yang terjadi dengan dirimu? Hancur kamu. Saya nggak mau seperti itu. Saya akan tanya dulu dari awal. Nggak diterima, oh, salah. Kamu salah, Pak. Hidup karena pasangan itu bisa bahagia. Bahagia itu nggak harus dari pasangan doang loh. Enggak. Walaupun beda ya. Statusnya beda. Kita bisa menyayangi diri kita sendiri dengan cara apapun, dengan jalan-jalan, dengan makan-makan kalau punya uang ya. Kalau nggak punya uang, dengan hobi misalnya punya binatang. Kalau nggak punya binatang misalnya mencintai hewan liar, nggak nyakiti, itu sudah bentuk rasa sayang untuk menyenangkan hati kita. Dan feelnya sama sebenarnya, ya kan. Kalau kita disentuh orang misalnya, sentuh ya, peluk orang, itu sedetik loh ya rasanya, satu hilang. Sama juga dan kita menyayangi hewan, sama. Jadi apa yang kita nggak punya di kehidupan nyata di lelaki atau perempuan itu bukan barometer kita nggak bahagia gitu ya. Terus ya kayak capek ini banget nih kakiku sampai rasanya gimana. Kok masak dulu ya, memasak, mau prepare karena hari rumahnya enak banget, bisa mandang ke sana kemari. Ini kalau buka
makanan atau apapun ya usaha misalnya ini enak banget strategis ini luas nih parkirnya. Aku nih punya rumah ya, kalau aku nih kita agak tahan parkir ya, kalau aku buka usaha kayak makanan gitu ya, kalau parkir mereka bisa parkir depan masih kosong depannya terus kayak gitu ya. Tapi capek lah maksudnya, capek banget, capek di sini misalnya. Duh, harus jalan ke sana itu capek sekali. Terus ya, terus mau pulang dulu karena aku harus siap-siap packaging itu si barang-barangku ke Krian.